Pak Prabowo, Pak pemerintah, orang yang makan riba, mendekati riba, main-main riba, itu kata Allah, aku akan memerangimu. Aku akan memerangimu. Nah, kalau diperangi Allah, terus apa kita ini? Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ya Allah. Presiden Prabowo berpidato melarang rakyatnya untuk meminjam uang ke rentenir. Jangan meminjam uang ke rentenir. Tapi bersamaan di saat yang sama pemerintah berencana mau nambah hutang lagi 7 sekian triliun, 700 sekian triliun ya ke sana. Ya, ini terbesar setelah pandemi ya. Mungkin biasanya ke IMF sana, ke Bank Dunia atau ke IMF sana. Dan berbunga. Ya Allah, saudaraku, saya ini mau ngomong apa gitu ya. Orang itu kalau kebanyakan hutang, maka dia akan jatuh martabatnya, dia akan jatuh kehormatannya. Orang, rumah tangga, birokrasi, perusahaan, apalagi negara, apapun, kalau banyak utang, bangga dengan hutang, otaknya utang, mindsetnya utang, paradigmanya utang. Ya memang bangsa itu, rumah tangga itu, birokrasi itu, perusahaan itu memang sudah dia sudah memilih takdirnya untuk hidup hina dan terhina, itu bangkrut. Hutang kok bangga gitu ya, apalagi hutang riba. Kan bagus sebenarnya, rakyat jangan hutang ke rentenir. rakyat rakyat jangan hutang ke rentenir, tapi pemerintah sendiri mbahnya rentenir. Ya kalau mau ya, kan Anda kalau disuruh baca Quran, baca dalil, hadis kan panas telinganya, otaknya kan panas, nggak nerima kan, karena kebanyakan nuah haram. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya sampaikan. Baik ayat, baik hadis, banyak sekali dalil-dalil yang melarang riba itu. Tapi yang paling familiar, paling gampang, nanti buka surat Al-Baqarah. Itu berurutan itu, Al-Baqarah 275, 276, 277, 278, itu buka tuh. 279, itu full tentang riba itu. Di situ Allah menggambarkan, ini coba Allah menggambarkan, orang yang makan riba itu seperti orang yang kesurupan setan. Orang yang suka makan riba itu dia nggak bisa berdiri. Kalau toh dia berdiri, berdirinya itu seperti orang kesurupan setan, kemasukan iblis, gitu ya. Bahkan di ayat-ayat berikutnya itu Allah menggambarkan orang yang suka makan riba itu Allah akan memusnahkan orang itu, gitu. Allah akan musnahkan dengan cara hina orang itu. Dan di ayat selanjutnya itu Allah gambarkan di situ. Allah dan Rasul itu akan, Allah dan Nabi Muhammad dan para Rasul akan memerangimu. Coba Pak Prabowo, Pak pemerintah, orang yang makan riba, mendekati riba, main-main riba, itu kata Allah, aku akan memerangimu. Aku akan memerangimu. Nah, kalau diperangi Allah, terus apa kita ini? Bagaikan setitik bumi ini, bagaikan setitik debu ya. Bumi ini dibandingkan planet-planet yang lain, makhluk Allah yang lain, galaksi yang lain, bumi ini bagaikan setitik debu. Lah bumi saja setitik debu lah, terus kalian ini apa kok berani nantang Allah? Kalau kamu main riba, dekat riba, makan riba, aku akan memerangimu, kata Allah. Coba. Nah, kabar buruknya pemerintah ini, rezim yang dulu ya, itu, aduh ya Allah, riba gitu ya. Ya saya tahu omongan ini nggak masuk gitu ya, nggak akan masuk.
Karena memang riba ini sudah sebagai kebutuhan. Anda akan ngomong, ya kalau nggak riba, terus kita mau dari mana uang, gitu kan? Nanti termul-termulnya itu alah nur-nur. Ngeri, ngeri, ngeri. Negeri ini sedang diperangi sama Allah. Tolak ukurnya riba tadi itu. Orang yang kebanyakan makan riba itu otaknya sudah seperti kesurupan setan, otaknya gila, otaknya stres. Iya, orang yang kebanyakan makan riba itu, saya kehabisan kata-kata untuk melukiskan betapa rendahnya, betapa hinanya, dan betapa jahatnya, dan betapa bengisnya orang yang suka makan riba itu. Bengis, jahat, colas, gitu ya. Ah, gitu saudaraku. Nah, coba bunganya saja kurang lebih 400 sekian triliun per tahun. Bunganya saja coba. Ngeri enggak? Saya bukan ekonom, tapi saya simpel saja berdasarkan Quran dan hadis. Gitu. Jadi ini ya Allah. Oh ya, kemarin promosi soft launching buku Jokowi's White Paper ya, gaduh ya di UGM ya, diblokir apa diboikot, tiba-tiba diusir, ditutup, tidak diterima, tiba-tiba lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan. Nah ini, ya ini tanda-tanda kalau negara kebanyakan makan riba ya begini ini. Ya kan nggak ada, demokrasi itu cuma teori, prakteknya nggak ada. Gitu loh, nggak ada demokrasi. Ini negara ini udah bener-bener ya tuh DPR joget-joget, padahal rakyatnya kelaparan. Jadi otaknya sudah soplak, hatinya mati, joget pucu-pucu, gini-gini, matamu, padahal rakyatmu kelaparan. Apa kalau nggak asu namanya? Kan asu itu, nggak punya hati. Kenapa nggak punya hati? Ya karena badok riba itu. Kalau aku jadi anggota DPR, aku nggak mau naik gaji, gitu kan? Tak tolak naik gaji itu, karena masih ada rakyatku yang kelaparan, gitu loh ya. Nah, jadi orang tuh kalau lurus itu enak. Oh, Gus Nur white paper, white paper. Nah, ya sudah yuk, kok itu nulis buku, bedah buku sana, rektor, dekan, mahasiswa di seluruh kampus bedah bukunya. Polisi, amankan acara bedah buku itu. Aku seneng kalau punya rakyat begini ini. Gitu. Kenapa? Ya karena hidup ini enak, lempeng, lurus, tidak makan riba. Ya kan? Gus Nur ijazah palsu. Ya sudah, yuk bedah buku yuk. Ayo dengan suasana bahagia sini tak traktir semua itu. Dr. Ismon, Roy Suryo, Pak Dr. Tifa tak traktir semua itu. Ya. Tak traktir semua, Kapolri, ayo kita sarasehan, kita simposium sambil nyantai, ayo. Guyup, enak. Kalau hidup itu berdiri di atas fitrah itu enak. Nah, tapi coba, karena negara kebanyakan riba. Coba debat di TV, Gus Nur mohon hadir ya di acara Rakyat Bersuara ya. Materinya apa, Mas Mbak produsernya itu? Gus, masalah amnestinya Gus Nur, ya nanti mungkin sama ijazah juga, pengalaman Gus Nur di penjara. Oh ya, tapi prakteknya kan enggak. Nasab lah, NO lah, ya kan, autodidak ini sekarang ngomong lagi itu di luar acara itu, autodidak lah, nggak tamat SD lah, kan? Begitu coba perhatikan. Jadi kalau Anda ngomong ijazah palsu atau Anda ngomong apalah tentang rezim, nanti Anda ditanyai ijazahmu, nasabmu lah. Jadi mereka itu selalu begitu, nggak fokus ke titik permasalahannya. Lah kita ini mengkritik rezim, mengkritik penguasa, di mana penguasa itu hukumnya wajib dikritik, makan dari pajak rakyat. Kita ini mengkritik rezim, lah kok terus kita ini ijazahmu, nasabmu lah, apa urusannya? Nggak tamat SD, anaknya bajingan, pemain debus, autodidak, lah apa urusannya? Apapun masa laluku,
nggak akan mengaruh sama ekonomi rakyat Indonesia. Seburuk-buruk masa laluku nggak akan ngefek kepada masa depan bangsa negara, nggak akan mengancam masa depan anak cucumu. Seburuk apapun masa laluku, nggak akan mengancam masa depanmu. Nah, kan aneh. Tapi seburuk-buruknya rezim, wah dampaknya ke anak cucumu. Dan sebagai penutup ini gila kalian ini, lucu kalian ini. Dari tahun 98, ya, di buku, di seminar, di simposium, di dakwah, kan saya ciptakan buku banyak itu. Sudah tertata, sudah tertulis di situ. Gus Nur, kelahiran Jogja, Bapak Banten, Bapak Madura, Ibu Bantul, Jogja, masa kecil Gus Nur di Bangil, sunat di Bangil, Gempeng, sekolah di Ketanen, ya kan, bermain debus, berjualan obat, main sulap, itu kan sudah saya omongkan dari 20 tahun yang lalu. Nggak ada masa lalu yang tak tutup-tutupi. Terus kalian tiba-tiba baru netes jadi termul Gus Nur, termul Andi, siapa namanya, Denny Siregar membongkar masa lalu Gus Nur. Capek deh. Termul membongkar masa lalu Gus Nur. Tanpa kamu bongkar tuh masa laluku tuh sudah saya buka belak-belakan itu. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Karena saya nggak malu dengan masa lalu saya. Saya bangga dengan masa lalu saya. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi kenapa dibongkar? Itulah kebanyakan makan uang riba. Oke teman-teman, ini intermezzo pagi jam 8. Saya persiapan mau ke bandara. Mudah-mudahan tetap mencerahkan. Tidak ada masa lalu saya yang saya tutup-tutupi, belak-belakan, blokosuto, dan tidak ada masa lalu yang saya manipulasi. Saya nggak ngaku lulusan UGM, saya nggak pernah ngaku lulusan Amerika, lulusan mana-mana, enggak. Ya, saya terang-terangan dari dulu, autodidak, nggak lulus SD. Kenapa? Oke Pak Prabowo, saya nggak usah pinjam rentenir ya. Insya Allah mudah-mudahan menteri-menteri ini bersihkan semua itu Pak Prabowo, menteri-menteri koplak itu ya. Pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.